Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita diambil dari Nehemia pasal yang kedua ayat 1-10. Judul renungan kita pada hari ini adalah Ora et Labora. Ketika Nehemia mendengar kondisi bangsanya berada dalam kesukaran, ia sangat berduka. Dia mengumpulkannya dengan sungguh-sungguh di dalam doa selama sekitar 4 bulan. Namun ada hal menarik dalam doa Nehemia. Dia tidak hanya melakukan ritual berdoa, namun dia mencari kehendak Tuhan serta memikirkan rencana yang sangat matang tentang bagaimana ia dapat terlibat dalam perkara itu. Maka ketika Raja Artasasta bertanya tentang apa yang dia inginkan, Nehemia dapat memberikan jawaban yang sangat konkret, apa yang dia lakukan, berapa jangka waktu yang diperlukan, serta bagaimana dia akan melakukan. Perencanaan yang sangat seksama itu memuaskan sang raja sehingga ia mengabulkan permintaan Nehemia. Namun di balik semuanya itu, Nehemia mengakui bahwa itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Dia melihatnya sebagai jawaban doanya. Ini adalah contoh sempurna tentang ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa tidak menjadi alasan bagi kita untuk lepas tangan, justru dalam doa itulah kita belajar untuk memahami kehendak Allah, serta mengumuli bagaimana kita dapat menjadi bagian dari jawaban doa itu. Doa bukanlah pengganti rencana yang matang, pemikiran yang jernih, dan pengatur strategi yang cermat. Saat kita berdoa, kita sedang mengizinkan Allah bekerja dalam kehidupan kita, mengoreksi, menuntun, mengarahkan, dan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Berdoa bukan berarti lepas tangan dan tidak melakukan apa-apa, namun mengarahkan kita melangkah dan berkarya seturut kehendak Allah. Nah, judul renungan kita pada hari ini adalah Nehemia, manusia yang mengandalkan Allah dan sang perencana sejati. Oke, kita lihat. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih dan memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku dapat membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku sedang bermain suri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bila kau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu dan untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku pada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja, dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Nah, kita lagi membahas Raja Artasasta, gitu ya. Jadi pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Artasasta. Jadi bulan Nisan ini adalah bulan pertama dalam penanggalan kaum Yahudi. Artasasta ini adalah Raja Persia, anak dari Xerxes I. Xerxes I ini adalah raja di dalam Persia, Raja Persia, di dalam film 300 Spartan, yang terlibat perang sama Leonidas dalam dalam The Battle of Thermopylae. Thermopylae itu yang celah sempit itu ya. Nah,
Gambar di sebelah kanan ini adalah makam yang diduga milik Raja Artasasta I dari Persia di Naqsh-e-Rustam. Naqsh-e-Rustam itu adalah situs kuno yang terletak di utara kota Marvdas, Provinsi Fars di Iran. Jadi kalau kita pergi ke Iran, saudara-saudara, itu 6 kilometer dari namanya Persepolis. Persepolis ini tempat pusatnya kerajaan Persia zaman dulu. Gambarnya seperti ini ya. Bangunan-bangunan ini sampai sekarang masih ada loh. Nah, ini dari Kekaisaran Achaemenia dan Kekaisaran Sasania. Ini modelnya seperti ini sangat indah sekali ya. Saya tidak menyangka bahwa di Iran ini ada suatu situs purbakala yang sangat indah sekali. Situs kuno lah ya, bukan purbakala ya. Situs kuno lah yang sangat indah sekali, 6 kilometer dari Persepolis. Oke, sekarang kita kembali ke Nehemia. Nah, tugas Nehemia apa? Tugas Nehemia nih ya, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya pada raja. Jadi, kenapa kok Nehemia tuh sedih? Ya toh? Karena gini, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana tuh di Yehuda, di Yerusalem, yang terhindar dari penawaran, ada dalam kesukaran yang sangat besar dan dalam keadaan yang tercela. Wah, artinya ini kesejahteraannya ini tidak karu-karuan ya. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku, Nehemia maksudnya ya, menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ini suatu contoh yang baik ya, ketika Nehemia mendengar ada suatu permasalahan. Maka yang dilakukan Nehemia adalah langsung menghadap Tuhan. Membawa segala permasalahannya di hadirat Tuhan. Apakah saudara ketika ada masalah, membawa seluruh permasalahan Anda ke dalam hadirat Tuhan? Nah, saudara perlu untuk berlatih kayak Nehemia. Ada permasalahan, maka bawalah ke hadirat Tuhan. Di Nehemia pasal yang kedua ayat 1 dikatakan, ini adalah pembukaan dari dialog antara Nehemia dan Artasasta. Karena pembicaraan yang sesungguhnya barusan dimulai dari ayat yang kedua. Mari kita lihat ayat 2 ya. Raja itu bertanya pada Nehemia, mengapa mukamu muram? Nah, ini mulai terjadi dialog pertama. Walaupun engkau tidak sakit, ya raja tahu ya kalau itu sakit ya tidak mungkin jadi pelayan nyapno anggur lah. Nah, analisannya raja tepat. Engkau tentu bersedih hati. Lalu aku ini maksudnya Nehemia ya, ditegur seperti itu menjadi gemetar takut. Nah, jawabnya Nehemia kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nah, kalau saudara ingat, Yerusalem itu dihancurkan oleh serangan-serangan Babel. Babel posisinya sudah hancur lebur ketika diserang oleh Cyrus the Great atau Kores yang Agung. Nah, ini kalau Cyrus the Great, Kores yang Agung ini sudah masuk ke zamannya Persia. Nehemia menjadi takut karena kalau salah ngomong, kepala juga bisa melayang loh. Tidak cuma kota kelahiranmu, yang bukan kota kelahirannya, kota tempat kamu beribadah yang melayang. Kepala bisa melayang pula kalau Artasasena lagi tidak enak hati. Tetapi Nehemia itu sudah berdoa kepada Tuhan untuk dikuatkan dalam menghadapi Artasasta. Buktinya ya, Nehemia pasal yang ke-1 ayat 11. Ya Tuhan, berikanlah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu, maksudnya Nehemia, berhasil hari ini dan mendapatkan belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Jadi memang
Skenario ini sudah direncanakan oleh Nehemia. Tapi yang namanya raja ya siapa yang bisa diprediksi. Tetapi syukurlah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ini saya sebut moment of truth. Lalu kata raja kepadaku, jadi setelah raja itu tahu fakta-faktanya, oh kamu tuh sedih hati karena kota tempat kamu berasal itu sudah runtuh, hancur lebur, dan lain sebagainya. Terus maka aku berdoa kepada Allah semesta lain. Ini yang berdoa bukan rajanya ya, tapi Nehemia. Nah, Nehemia itu kaget ya, karena Artasasta tidak marah dengan pernyataan Nehemia. Nehemia itu tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap jawaban-jawaban yang diberikan kepada raja. Saudara, ini sangat penting sekali ya. Karena kalau raja begitu salah mengerti informasi yang kita berikan kepadanya, kepala kita bisa hilang. Begitu ya. Nah, ayat 5. Kemudian jawabnya Nehemia ya, setelah doa kepada Tuhan gitu ya. Ini benar-benar keinginannya Nehemia ya. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu, utuslah aku ke Yehuda. Itulah keinginan Nehemia. Untuk apa ke Yehuda? Karena aku mau membangun bait Allah kembali. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 2 dikatakan, rumah yang didirikan Raja Salomo, nah ini ya, bait Allah yang didirikan Raja Salomo inilah yang dihancurkan oleh Babel. 60 hasta panjangnya kurang lebih 30 meter, 20 hasta lebarnya kurang lebih 10 meter, dan 30 hasta tingginya kurang lebih 15 meter. Jadi ukurannya kurang lebih ya 30 kali 10, 300 meter persegi. Jadi berapa? 3 lapangan bola ya? Lapangan bola, oh enggak ya, besaran lapangan bola sih ya. Lapangan bola kan berarti 50 kali 100, 5.000 ya. Ini cuma 30 kali 10, ya kan? Kali 15 itu tingginya. Jadi 300 meter persegi doang. 300 meter persegi doang ukuran bait Allah. Nah ini ya, kurang lebih kayak gini, ini panjangnya, ini lebarnya. Lebarnya 10 meteran, ini kurang lebih ya 3 kali lipatnya 30 meter. Ini panjangnya 15 meter. Kurang lebih kayak gitu ya, bait Allah. Nah, kalau kita pelajari daripada Nehemia, Nehemia itu benar-benar man of planning nih. Ini kalau di dalam dunia manufacturing ini PPIC, gitu. Kenapa? Karena Nehemia itu bisa mengatur sedemikian rupa, merencanakan itu dengan detail. Karena raja tanya lagi, berapa lama kamu dalam perjalanan dan kapan kamu kembali? Wah, terus Nehemia jawab, di sini nggak dikasih tahu ya kapan, tetapi Nehemia ini yang jawab. Dan luar biasanya raja berkenan mengutus aku. Jadi raja ini tidak marah. Karena seringkali kalau ya namanya orang Ibrani ya, yang rajanya orang Persia, juru minumnya orang Ibrani. Nah kalau takutnya kalau misalkan si Ibrani ini kembali ke tanahnya dan dia bisa mengajak orang untuk memberontak melawan daripada Persia. Tapi kelihatannya Artasasta tidak memiliki pemikiran yang seperti itu. Karena kekuatan Israel dari mana, Bro? Persia ini waktu itu menjadi kerajaan yang luar biasa kuatnya. Gak mungkin bisa diberontak oleh Israel yang kecil. Itulah sebabnya Artasasta kelihatannya memandang sebelah mata daripada Nehemia. Maksudnya memandang sebelah mata bukan tidak peduli, tetapi memandang bahwa tidak mungkin Nehemia akan memimpin suatu pemberontakan. Begitu ya kira-kira ya. Tapi sekali lagi, Nehemia itu benar-benar man of planning. Karena Nehemia tahu jangka waktunya, tahu berapa lama ada di sana. Man of planning yang kedua buktinya yaitu gini.
Nehemia ini ngomong, jika raja nganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu aku tiba di Yehuda. Jadi Nehemia ini orang penuh pertimbangan ya. Nehemia mampu memprediksi bahwa dalam perjalanan, pasti nanti akan melewati daerah kekuasaan Persia. Jika tidak ada surat perintah, maka penguasa-penguasa lokal takutnya akan menghalangi Nehemia, dan Nehemia tidak akan pernah sampai ke tujuan. Jangan-jangan malah dibunuh di tengah jalan. Nah, karena sebab itulah ayat 9 dikatakan, Raja menyuruh panglima-panglima perang dan berkuda menyertai aku. Kelihatannya Artasasta tahu ya, kalau misalkan Nehemia ini dibiarkan sendiri, kemungkinan besar dia itu tidak akan selamat. Maka Raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai Nehemia. Luar biasa. Ya. Nah, saudara, kita belum belajar lagi man of planning yang ketiga. Yang pertama tadi adalah tahu jangka waktu dan berapa lama. Yang kedua adalah memikirkan expect problem. Masalah yang mungkin terjadi. Supaya masalah itu tidak terjadi dan memastikan, maka harus pakai surat. Surat keterangan untuk melintasi wilayah geografis kekuasaan daripada Raja Artasasta. Yang ketiga yang kita belajar adalah bagaimana Nehemia mempersiapkan segala material bahan baku untuk berangkat dan diangkut ke Yerusalem. Contoh, memasang balok-balok pintu gerbang di Bait Suci. Pasti kayu-kayunya berasal daripada Asaf, pengawas Taman Raja. Kemungkinan besar orang ini adalah juga termasuk merangkap kepala gudang daripada balok-balok. Dan raja itu mengabulkan permintaanku. Karena apa? Bukan karena kehebatan Nehemia, bukan. Tapi karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara, ini sangat indah sekali. Belajarlah untuk melihat bahwa diri Anda itu dipakai sebagai jawaban doa dari doa Anda sendiri. Terus hal berikutnya, untuk memudahkan situasi dan kondisi. Nehemia ini mengenal person in charge yang berkaitan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk membangun bait suci. Dalam hal ini person in charge-nya adalah Asaf. Artinya, koneksi itu penting di dalam kita melakukan pekerjaan kita masing-masing. Nehemia juga tidak lupa untuk membangun rumah kayu bagi dirinya sendiri. Karena Nehemia berpikir, jangan sampai kebutuhan pribadi, tempat untuk dia istirahat secara pribadi, itu tidak mendapatkan prasarana yang layak, sehingga tidak nyaman, dan akibatnya adalah Nehemia jadi sakit misalkan. Tidak boleh. Dan Nehemia menyadari sepenuhnya bahwa kelancaran yang dialaminya dikawal oleh raja, oleh pegawai istana. Terus surat-surat juga mau dikeluarkan raja. Terus di-approve oleh raja. Terus kalau mundur lagi, ketika Nehemia tuh mengeluarkan statement, aku ini sedih karena orang-orang di negaraku di Yehuda itu menderita. Toh raja juga tidak marah, karena kalau marah bisa aja singkirkan orang Yehuda ini di hadapanku juga sekarang. Kalau marah mungkin bisa kayak gitu jawabannya. Untungnya tidak seperti itu. Saudara, di hadapan manusia mungkin kita pikir, oh untungnya seperti itu. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang kebetulan. Karena Tuhanlah yang mengontrol pemikiran dan otak daripada apa itu namanya, si Artasasta dalam hal ini. Gitu ya. Kemudian ini sudah yang tadi. Oh iya ya, kalau ada orang yang bertanya, kenapa kok Nehemia sebagai juru minuman itu memiliki status yang sangat dihormati? Karena juru minuman ini bukan, jangan dibayangkan misalkan pelayan restoran kayak gitu, bukan ya. Ini orang yang pertama sing coba minuman raja. Apakah minuman itu layak atau enggak diminum raja? Apakah diracun atau enggak? Jadi pekerjaan ini resikonya itu taruhannya nyawa. Dan hanya orang yang bisa dipercaya untuk menjadi juru minuman. Karena kalau misalkan bisa aja kan gini ya, Anda minum anggur sebagai juru minuman,
Terus habis itu, di lengan Anda, itu saudara setelah Anda minum, Anda kasih racun. Dan kemudian ketika raja mikir, oh ternyata ketika kamu minum, kamu enggak apa-apa. Raja enggak tahu kalau minumannya tadi sudah dikasih serbuk racun misalkan. Nah kalau orang enggak bisa dipercaya kan seperti ini. Nah Nehemia tidak seperti itu. Tapi Nehemia adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, ingatlah satu hal ini. Ketika ada pekerjaan Tuhan yang mau dilaksanakan, sekalipun dengan niat yang tulus gitu ya, selalu ada orang jahat yang tidak suka. Kenapa? Karena orang jahat itu tidak senang kalau kita tuh berjalan dalam jalur yang benar. Itu natur daripada orang yang tidak benar ya seperti itu. Pengennya ngajak-ngajak orang yang benar menjadi tidak benar. Sehingga kayak koncoy. Nah terhadap orang-orang syirik ini ada dibahas di pasal-pasal yang berikutnya gitu ya. Tapi poinnya seperti ini ya. Jikalau Anda memang sudah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, tetapi masih ada banyak orang yang mencaci dan mencela Anda. Ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai daripada jerih lelah Anda. Tuhan Yesus memberkati.